Hai semuanya, kita kembali lagi dengan channel Kauri TV. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, kemudian klik lonceng notifikasinya. Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kauri TV, episode 193. Rena yang baru saja bicara dengan Iwan. Tiba-tiba, handphone yang dipegang itu berdering. Karena ini miliknya Kenshin. Pada awalnya, ia tak mau mengangkatnya. Si Rena itu masih menjadi ragu. Namun, nomor itu tak berhenti menelpon. Karena dianggap mungkin ini penting. Rena akhirnya menerima. Ia menyapa dengan berkata, "Halo, selamat sore. Ini Rena Larazati di sini." "Dengan siapa ya ini?" Waduh, gawat nih." Si Rena terbiasa mengenalkan diri, karena ia merasa itu mungkin pelanggannya. Namun, langsung saja, ia jadi teringat jika dirinya salah berucap kata. Karena menjadi lupa jika ini handphonenya Kenshin yang sedang dipegang. Dan benar saja, si penelpon itu bertanya, "Maaf sebelumnya, bukannya ini nomor miliknya Kenshin ya? Apa saya salah atau gimana nih ya?" Si Rena itu mendengar suara perempuan yang bertanya, lalu ia menjawab, "Oh maaf, iya benar ini nomornya Kenshin." Dan terjadilah suatu hal yang tak direncanakan. Wanita yang telepon itu bertanya, "Apa ini si Rena Larazati yang pernah mobilnya ditabrak Kenshin?" Wats, gawat, setali 3 uang. Perempuan itu bertanya, nama Rena, yang lain cerita, lain pula orangnya. Hingga si Rena ini menjadi bertanya-tanya, penasarannya menjadi ganda. Apakah ada nama yang sama dengan dirinya? Lalu, ia jadi teringat, jika di hari kemarin, pernah mendapat pelanggan. Namanya pun juga sama. Kemudian, si Rena pun menjawab, "Maaf nih ya, saya kurang mengerti maksudnya. Mobil apa ya itu? Sepertinya, banyak ini salah orang." Yang telepon itu pun menjadi bingung. Lalu ia bertanya, "Kok bisa salah orang? Bukannya Mbak Rena ini yang kerja di perusahaan?" Si penelpon itu menyebut nama tempat kerja. Namun si Rena segera menjawabnya, "Bukan, banyak salah orang. Saya ini hanya jual makanan saja. Tepatnya, membuka usaha restoran roti." Ketika mendapat jawaban itu, si penelpon tersebut menjadi bingung. Perkiraannya salah. Terkaannya tak mengena, karena ternyata nama Rena ada 2. Lantas ia pun bertanya, "Terus Mbak ini, siapanya Kenshin ya?" Si Rena itu menjawab, "Kalau saya ini, teman sekolah SMP-nya dulu." Lalu, Rena balik bertanya ke penelpon itu, "Kalau mbaknya ini siapa ya namanya? Nanti saya sampaikan ke Kenshin." Mendengar tanya itu, telepon tersebut tiba-tiba terputus. Rupanya sang penelpon mematikan handphonenya. Si Rena jadi bertanya, "Siapa dia ya? Kok bicaranya menyiratkan rasa?" Ditanya nama, tak menjawabnya. Lalu, Rena itu melihat nomor telepon tersebut yang tercantum di WhatsApp. Dengan tanpa nama, Rena pun membuka isi percakapannya. Terkejutlah dirinya saat melihat dijumpai sebuah foto yang ada di dalamnya. Si Rena langsung jantungnya berdetak. Wajahnya menjadi berubah. Rasa tanya menyelimuti hatinya. Karena melihat hal yang sangat mengejutkan. Ia tak menyangka jika foto sekolahnya di SMP dulu ada di sini. Rena mengingat lagi jika waktu itu saat di sekolah ia berada di lantai 2. Lalu ia memperhatikan lagi fotonya ini disertai tulisan atas namanya. Rena jadi tak mengerti kenapa wanita yang telepon tadi bisa mempunyai fotonya ini dikirim ke handphonenya Kenshin. Namun, setelah dirinya membaca cerita awal pembicaraan itu, Rena bisa memahami jika bahwasanya wanita tersebut bertanya ke Kenshin tentang fotonya ini. Rena berpikir sejenak. Ia mengingat-ingat lagi tentang masa yang sudah berlalu, yang sudah lewat bertahun-tahun. Kemudian, ia baru menyadari, baru mengetahui dari foto ini. Ternyata, jika Kenshin di waktu dulu mungkin pernah secara diam-diam
memfoto dirinya. Namun, Rena itu belum mengerti siapa wanita yang telepon tadi. Kenapa pula ia bertanya tentang masalah itu? Rena pun bicara sendiri. Apakah dia mungkin juga teman sekolah di SMP dulu? Waktu semakin beranjak, senja semakin nampak. Restoran Rena kini menjadi aman. Masalah telah dilewati. Kepanikan tak lagi menghinggapi. Dari balik ruang kaca, Rena melihat Kenshin yang masih sama seperti dulu. Cowok yang sederhana, tak banyak gaya, tak pakai hal yang mewah. Meskipun dirinya anak dari orang kaya, Rena melihat Kenshin hampir 5 menit lamanya. Kemudian, terlihat Kenshin berdiri bersama pengacara terkenal itu. Rupanya, Bang Hotman ingin undur diri. Si Rena pun menghampiri bersama karyawan lainnya. Mereka mengucap terima kasih serta penghormatan yang tinggi. Namun Bang Hotman bicara, kagak usah berlebihan gitu. Saya makin jadi tak enak sendiri. Entar juga mungkin, kapan-kapan, kita mampir lagi ke sini bersama anak-anak. Si Rena menjawab, iya Pak silahkan. Kami selalu menanti. Bang Hotman pun keluar ruangan. Ia juga pamit ke Kenshin. Tuan muda, Bang Hotman ini, balik dulu ya. Kalau ada perlu lagi, langsung aja telepon. Kagak usah ditunda. Bang Hotman langsung datang. Kenshin menjawab sembari tersenyum. Baik Bang Hotman, terima kasih banyak. Lalu Bang Hotman pun pergi meninggalkan tempat itu. Sedang karyawan di situ jadi bertanya-tanya sendiri, siapa cowok ini? Sampai dipanggil tuan muda. Belum habis penasaran itu, si Rena bicara. Ken ini handphonemu. Makasih ya, aku tadi bisa langsung bicara dengan Iwan. Oh iya ini roti untuk kamu. Titip juga ya, ini buat mama di rumah. Rena hanya bicara itu, tanpa menjelaskan. Jika baru saja tadi, ada telepon dari seseorang, dan juga, jika dirinya melihat fotonya sendiri, ada di handphone itu. Si Rena pura-pura tak mengetahui. Ia tak mau cerita, karena itu dirasa mungkin bisa membuat Kenshin menjadi malu. Kenshin pun menerima roti itu. Tak luput pula, Rena juga berpesan. Oh iya Ken, di dalamnya juga ada roti untuk Iwan ya. Kenshin berucap, makasih nih ya, aku jadi merepotin gini. Si Rena menjawab, kok kamu bicara gitu? Malah justru aku yang harusnya berterima kasih banyak ke kamu. Mereka pun tersenyum. Sore semakin meninggi. Matahari sudah hampir tenggelam. Kauri masih terdiam. Ia tak menjawab pesan yang datang dari temannya. Kaur, besok di acara nikahan Dewi, lu bareng sama Randy ya? Biar kita semua serasa sama. Masa kita hadir sama cowok masing-masing? Lu pilih jalan sendiri, kan kagak enak gitu. Sama Randy ya Kaur. Teman SMA-nya itu tak mengerti akan perasaan Kauri. Mereka mengira Randy teman sekolah yang dulu pernah jalan bersama, serasi dengan Kauri. Namun hal yang berbeda pada teman SMP-nya. Mereka punya cerita tentang sebuah kartu nama yang dulu tertinggal di sebuah angkutan umum, bahkan sampai terbawa masa kini. Nama itu adalah Kenshin, yang kemarin mereka bicarakan lagi di rumahnya Kauri. Kenshin sendiri saat ini dirinya sudah meninggalkan restorannya Rena. Ia berjalan kaki sendiri menyeberang ke depan, lalu belok ke kiri menuju berhentinya angkutan umum. Si Rena pun melihat dari kejauhan sampai Kenshin itu menghilang di tengah keramaian. Karyawannya pun banyak yang bertanya pada Rena yang menjadi temannya, Mbak Rena, dia kok naik angkutan umum ya? Apa gak naik kendaraan tadi ke sini? Semua bertanya, kenapa bisa begitu? Padahal tadi dia dipanggil dengan sebutan tuan muda yang identik dengan orang kaya. Si Rena pun tak bisa menjelaskan. Ia sendiri juga ingin mengetahui tentang hal itu. Di lain tempat, Gunawan telah sampai di kantor, di ruang tempat kerja sang bos properti. Kebetulan pula di situ ada Yudis Dirgantara, anaknya sang bos tersebut. Gunawan pun ditanya tentang kabar restoran yang hari ini dieksekusi. Setelah mendapat tanya, Gunawan pun menjawab, maaf bos, rencana gagal total. Restoran masih buka, mungkin sampai waktu sewanya habis. Mendengar itu, sang bos pun marah. Ia pun berkata, maksudnya apa itu? Lu kok jadi mutusin sendiri? Kayak dapat perintah aja lu.
Coba jelasin yang jelas. Sang bos terlihat marah. Yudis pun demikian. Mereka belum mengerti alasannya. Namun sebelum itu, dalam hati, Yudis bicara sendiri. Ia berucap, apa harus saya ini? Turun tangan sendiri, menyelesaikan masalah ini. Yudis berkerut di hati, tak sabar ingin mencampuri tentang urusan lahan yang dibicarakan ini. Kemudian, Gunawan pun bicara, menjelaskan maksudnya. Jika tadi, di restoran itu, saat akan dieksekusi, ada seorang pemuda yang menggagalkan rencananya. Sang bos pun bertanya, dengan wajah yang masih geram, apa maksudnya itu? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya.